Rambi Islami, semua anak isi kajian Islami, kuat tekanan. Pemirsa TVRI yang berbahagia, yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masih di Serambi Islami Ramadan dengan tema melumpuhkan senjata setan. Tadi kita sudah membahas kunci-kuncinya, Masya Allah, diakhiri dengan kalimat-kalimat yang indah termasuk ta'awud dan membaca ayat kursi. Nah sekarang seperti biasa di segmen ini, kami akan memberikan kesempatan kepada jamaah yang hadir untuk bertanya. Silakan angkat tangan, sebutkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Nur Heri dari Majelis Taklim Al-Amanah, Komplek Gede Bukit Jaya, Gunung Putri, Bogor. Saya mau bertanya Pak Ustadz. Tadi sudah kita dengarkan bersama bahwa membaca Al-Quran dan juga amalan-amalan lainnya itu dapat melumpuhkan senjata-senjata setan, terutama di bulan Ramadan. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana dengan wanita kami ya perempuan dalam keadaan halangan atau haid, itu apakah ada amalan lain sedangkan kita kan tidak untuk berwudu mungkin tidak gitu ya kalau sedang halangan. Kemudian membaca Al-Quran juga mungkin ada batasannya seperti itu Pak Ustadz. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung dijawab atau ditampung dulu? Boleh. Tampung dulu ya, dua dulu ya. Ya. Baik, silakan pertanyaan kedua, kita tampung dua pertanyaan. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Haja Baroh dari Serang, Banten, dari Majelis Taklim Raudhatul Jannah. Alhamdulillah saya bisa hadir di sini dengan izin Allah. Dengan deg-degan nih, saya ngefan banget sama Pak Ustadz dengan kajiannya. Alhamdulillah. Setelah saya melaksanakan mengusir setan dengan ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya, apapun kita kegiatannya, setelah itu kita nggak bisa mungkiri dengan ibadah kita, terutama sholat itu yang selalu melamun, kadang rakaat aja kita bisa lupa gitu ya. Jadi setelah itu misal kita udah berusaha sebaik mungkin, kalau kita sudah diterima amal ibadah baik itu sholat ataupun kita puasa dan lain-lainnya, tolong jelaskan bagaimana ciri-ciri ibadah kita kalau diterima Allah. Terima kasih. Minta penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua pertanyaan berbobot luar biasa. Yang pertama Bu Nur Heri, ya. Wanita haid itu sensitif, tahu nggak? Betul Bu ya? Bawaannya itu kayaknya gimana ya? Karena nggak dikir sih. Sekarang bulan Ramadan lagi haid. Sedangkan ngapa-ngapain pun ada batasannya, Zat. Boleh dijelaskan bagaimana amalan-amalan terbaik di bulan Ramadan untuk menangkal senjata setan sementara dia tidak seperti biasanya mengerjakan ibadah haid. Yang pertama, baginda Nabi besar Muhammad SAW sudah memberikan keunggulan wanita, bahwa wanita cukup mengerjakan sholat 5 waktu, itu juga kan ada halangannya. Puasa wajib pada bulan Ramadan, itu juga kan ada halangannya. Berbakti pada suami, menjaga kesuciannya, itu sudah pasti surganya. Itu gitu. Di bulan Ramadan ini ingin rasanya menambah amal, pundi-pundi amal kita untuk akhirat. Sebetulnya Ibu bicara gitu. Sementara gitu, Ibu seorang wanita atau ibu-ibu sekalian ini kan suka datang tamu gitu ya. Gimana kira-kira Quran tidak bisa dibaca? Yes, betul. Quran tidak dibaca, sebaiknya tidak dibaca. Kenapa? Karena sholat saja yang wajib sama Allah haram dikerjakan. Baca Quran, pegang Quran maknanya ya. Yang lain bagaimana? Zikir mah tidak dilarang. Ada zikir lisan, ada zikir hati, ada zikir pikir makna, bertafakur, tadabur tentang alam. Silahkan Ibu. Demikian juga termasuk melumpuhkan
senjata setan ketika ibu mengerjakan pekerjaan yang memang menjadikan kewajiban ibu atas suami atau atas keluarganya. Nah, diniatkan karena Allah, itu bahasanya diikhlaskan. Ya, ini perlu dibacakan ayat sebagai dalilnya. Rasanya perlu dibaca surat Shad ayat 82 dan 83. Ustaz, ya. Silakan. Nah, ini harus dikasih jawaban, ini dalil untuk beliau. Jadi ikhlaskan saya menerima seperti ini, yang lain pada di masjid tadarus. Nah, sementara saya kedatangan tamu, maafin untuk ibu-ibu semuanya. Jadi jangan serakah, Allah sudah kasih ini kebaikan. Nah, apa yang lain? Masak saja itu bisa menjadikan nilai istimewa, tapi syaratnya ikhlas. Silakan, Ustaz, baca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. Masya Allah. Betul. Ikhlas ibu, insya Allah. Setan tidak bisa mengganggunya, ikhlas. Jadi walaupun ibu dalam keadaan berhalangan, wah pemirsa dimanapun berada, aduh saya nggak bisa ngapa-ngapain, ada pekerjaan yang punya nilai manfaat buat orang lain, apalagi buat keluarga, ikhlaskan, setan tidak bisa mengganggu. Termasuk Gitu. senyum kepada suami. Iya, tapi senyumnya jangan senyum sinis. Gitu, Iya. Idza nadzarta ilaiha saratha, wanita yang soleha kan nyengir terus, Bu. Iya kan? Nah, kalau nggak nyengir suami nggak suka, Iya, Ustaz. iya, betul. Jadi nyengir aja itu bagian dari dzikir yang ibu lakukan sama suami. Lalu kenapa ibu nggak nyengir-nyengir sama suami, ya kan? Padahal gampang banget. Tapi maaf, saya coba untuk koreksi ini ya, Ustadz Reza, bukan nyengir, tersenyum. Ya, tersenyum gitu kan. Iya, Masya Allah. Tersenyuman itu Ya, bagian daripada senyum. dzikir ya. Tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Apalagi buat suami. Subhanallah. Iya, itu senyum saja. Bagaimana mijitin suami? Masya Allah. Oh, ibu. Ibu-ibu kalau senyum berdasarkan kalender nggak? Hah? Awal bulan atau akhir bulan? Ya. Masya Allah. Ya. Ya, kemudian jawaban dari pertanyaan yang kedua Ya, tadi. Untuk yang kedua, Ibu, wah betul, ta'awudz sudah, ayat kursi sudah dibaca. Tapi kenapa khusus di dalam sholat, termasuk mungkin puasa. Dalam puasa juga, kenapa kok masih juga kadang-kadang suka ngomongin orang gitu ya. Gak ada hasil gitu ya. Ya, kadang-kadang seperti itu. Bagaimana? Ibu begini, Allah Maha tahu kelemahan akan hamba-hambanya. Allah Maha tahu hambanya yang sedang belajar menuju untuk wusulnya, untuk sampainya betul-betul 100% dia bisa ingat Allah untuk selamanya. Nah, proses ini dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita ada lupanya, itu sesuatu yang wajar manusiawi. Oleh karena itu cepat kembalikan lagi itu Ibu gitu ya. Tepat kembalikan lagi. Kembalikan lagi. Katakan dalam hati, ya Allah, aku ini tetap untuk mengingatmu, sekarang dilupakan, aku kembali untuk mengingatmu lagi. Itu saja. Kalau tadi tanda-tanda diterimanya ibadah. Selanjutnya, bagaimana tanda-tanda diterima ibadah? Ini dua pertanyaan sebetulnya Ibu itu. Tanda-tandanya sederhana sekali Ibu. Kita sekaligus kita masukkan, ini di 10 malam kedua bulan Ramadan. Ya dikatakan dengan maghfirah, ampunan Allah ini diluberkan saat sekarang ini. Ciri-ciri ini bisa dikombinasi ini ya, ciri-ciri. Ciri-ciri yang sholatnya diterima, ciri-ciri yang puasanya diterima, di antaranya yang ampunannya juga diterima. Begini, kita bicara tentang ampunan yang diterima ini, termasuk sholat. Sholat itu juga kan untuk menggugurkan dosa dan kesalahan. Sholat itu adalah bermakna zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Artinya kembali kepada kita akan bersih ya. Sekali lagi bersih. Kalau seseorang yang salatnya, puasanya, zikirnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dia ini risih dengan sebuah perbuatan sekecil apapun dosa itu risih. Oh, Masya Allah. Yang pertama itu. Yang kedua, hatinya ikhlas memaafkan walaupun orang lain yang salah kepada kita belum minta maaf.
Itu ciri-ciri Masya tuh, Allah, iya, ciri-ciri. iya, iya. Orang itu kalau memberi sesuatu dengan penuh keikhlasan, ikhlas ya Allah, tidak ingin dipuji. Kalau ada pujian dia tidak menolak, tidak, jangan, bukan, tidak. Dia diam saja ya Allah. Kalau toh muncul pujian ini pada hakikatnya Engkau yang memberikan kepadaku, tapi sesungguhnya itu semua adalah milikmu ya Rabb. Jadi wajar hidupnya tuh enak gitu. Jadi ada sensor betul. Sensor otomatis. Betul. Yang keempatnya, orang-orang yang cirinya ibadahnya diterima itu, dia suka untuk mengerjakan kebaikan-kebaikan terus, bahkan ditambahkan kuantitasnya. Masya Allah. Yang kelima, apa yang dia lakukan semuanya dia senantiasa bertambah nilai ingatnya kepada Allah. Mungkin 5 hal itu. Baik, itu seluruhnya ada 99, Ibu. Masya Allah, syukur 5 aja dulu ya Bu. Jadi 5 aja dulu. Baik pemirsa, Alhamdulillah jangan kemana-mana. Setelah yang satu ini kami akan kembali lagi. Tetap di Serambi Islami Ramadan. Mutiara Hati.